Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau nakut-nakutin nih buat teman-teman yang masih ngeyel jual tipis. Jadi ini video emang mau nakut-nakutin, khususnya yang masih jualan tipis banget di Shopee, di Lazada, di Tokopedia dan lain sebagainya. Ini saya kasih perhitungan yang mudah-mudahan jadi masuk akal, jadi teman-teman bisa terbuka matanya. Tapi keputusan tetap di teman-teman dan masih banyak juga kok seller-seller yang jualannya tipis banget, tapi laris-laris aja itu pilihan. Ini pendapat saya. Oke, pertama, teman-teman harus sadar bahwa kan kita ada admin fee ya. Saya kan beda-beda admin fee tiap tiap seller itu beda-beda, katakanlah 2,5% biar mudah ya. Kalau saya sih yang Shopee Mall tuh 11% total, udah sama ongkos udah sama gratis ongkir ekstra, udah sama cashback ekstra dan sebagainya itu 11%. Tapi kalau pada umumnya mungkin 2,5%. Ini sebagai contoh data aja. Jadi kan minimal teman-teman harus ngejual itu kan harga jual dikurangi 2,5% yang ini dikalikan harga jual, karena kan dipotongnya 2,5% itu dari harga jual ya, bukan dari harga HPP. Berarti 100% harga jual dikurangi 2,5% harga jual, 2,5% harga jual sama dengan 97,5% harga jual. Itu harus lebih besar dari HPP. Iya dong, harus lebih besar. Karena kalau lebih kecil artinya jual rugi. Boleh jual rugi tapi, itu namanya teknik bakar uang yang itu harus dipikirkan gimana cross sell-nya, gimana upsell-nya, itu di lain pihak di lain video ya sudah saya bahas. Nah berarti harga jual itu adalah 100 dibagi 97,5% HPP. Sehingga harga jual itu minimal 1,03 kali HPP, 1,03 kali HPP. Ini minimal. Oke, ini minimal 1,03 kali HPP. Kita lanjut. Jadi kalau kita diurutkan gitu, jadi kalau HPP-nya 5.000 minimal jual 5.150, ya harganya 10.000 minimal jual 10.300, 20.000 20.600, 50.000 minimal dijualnya 51.500. Jangan dijual ini 50.000 HPP-nya 50.000 dijualnya 51.000. Itu udah jelas buntung karena admin fee aja nggak nutup. Itu udah jelas buntung. Dan ini itu baru admin fee, belum yang lain. Kalau cashback ekstra gimana? Gratis ongkir ekstra gimana? Cashback ekstra gimana? Lalu timbul pertanyaan, apakah gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra itu ngaruh ke penjualan? Jujur saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah matiin, jadi saya nggak bisa ngebandingin ketika mati dan ketika nyala, jadi saya nggak bisa bandingin. Ini belum vouchernya seperti apa, belum iklan dan lain sebagainya, itu baru ilustrasi admin fee aja. Itu teman-teman sudah punya harga minimal harga jual yaitu 1,03 HPP. Nah, kalau yang lain gimana ya? Hitung aja sama harga jual dikurangi berapa persen harga jual, dikurangi berapa persen harga jual, dikurangi berapa persen harga jual, harus lebih besar dari HPP. Belum lagi gaji karyawan, belum lagi operasional dan lain sebagainya. Oke, ya katakanlah Anda masih jualan sendiri berarti mungkin cuma admin fee aja, terus mungkin voucher karena ikutan submit voucher atau admin fee-nya mungkin 5% dan lain sebagainya, silahkan hitung lagi sendiri. Itu adalah harga jual minimum Anda. Lalu belum lagi masalah uang gantung nih, saya kasih ilustrasi ya. Jadi sepengalaman saya kita kan jualan di marketplace ya, jadi kalau dijual itu sudah dikirim, itu uangnya tuh nggak langsung cair, apalagi yang COD. Yang COD belum cairnya, wah macem-macem lah. Jadi itu pengalaman saya rata-rata tuh itu 2 sampai 3 hari baru cair ke kita. Dan yang cair ini adalah omset ya. Jadi kalau kita udah ngirim barang dan ada angka di seller center itu bukan omset, itu masih piutang. Karena uangnya belum ke kita. Omset itu adalah uang yang sudah ada di tangan kita, sudah ada di rekening kita. Jadi katakanlah biar mudah itu 3 hari baru cair ya, biar mudah. Katakanlah teman-teman jualan 1 pieces per hari. Pasarnya teman-teman itu 1 pieces per hari. Ini di hari ke-1 teman-teman terjual 1 pieces. Hari kedua, ketiga teman-teman nggak bisa jualan. Kenapa? Nggak ada uangnya. Karena teman-teman ngejualnya yang 1,05 HPP tadi ya, jual sangat tipis itu ya. Karena nggak ada uangnya. Lalu hari keempat cair. Kan 3 hari, 1, 2, 3. Hari keempat cair punya uang 1,05 HPP. Teman-teman cuma bisa beli 1 pieces lagi barangnya teman-teman. Besoknya terjual lagi. Hari ke-6 ke-7 nggak bisa jualan. Kenapa? Teman-teman cuma punya uang
1,05 HPP dikurangi 1 pieces itu berarti 0,05 HPP. Ya itu profitnya teman-teman tadi. Berarti di hari ke-8 teman-teman cair lagi dari yang terjual ini. Nah, cair di sini terjuallah terkumpullah uang teman-teman 1,1 HPP karena perjumlahan dari 1,05 sama profit yang tadi. Ini masih cuma bisa beli 1 pieces teman-teman. Jadi muterin uangnya masih bisa cuma beli 1 pieces. Jadi hari ke-9, ke-10, ke-11 9, 10 masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar yang 1 pieces per hari karena teman-teman cuma bisa beli 1 pieces. Sekarang kalau saya ilustrasikan teman-teman jualnya 1,5 HPP. Tadi 1,05 HPP ya biar mudah. Jadi hari pertama sold 1 pieces, hari kedua, ketiga oke lah karena nggak ada modal luar jadi nggak jualan. Lalu hari keempat 1,5 HPP masuk karena cair 1,5 HPP. Lalu bisa beli 1 pieces lagi. Lalu terjuallah di hari berikutnya, teman-teman masih punya sisa 0,5 HPP. Profitnya teman-teman dari penjualan pertama ini. Ke-6 ke-7, hari ke-6 ke-7 oke nggak bisa jualan, tapi di hari ke-8 ketika sudah cair penjualan yang di hari ke-5, teman-teman punya uang 2 kali HPP. Karena 0,5 ditambah 1,5, 2 kali HPP. Nah ini artinya teman-teman bisa nyetok 2 pieces. Artinya teman-teman bisa memenuhi hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 dan seterusnya lebih cepat dibanding yang 1,05 HPP tadi. Oke, mudah-mudahan paham ilustrasi ini. Jadi intinya teman-teman kalau terlalu tipis bilang, oh saya main quantity untuk muterin uang. Nah hati-hati muterin uangnya kayak gimana. Ini belum lagi kehitung resiko, belum lagi kehitung pajak, belum lagi kehitung apa lagi ya? Ya pajak, resiko, overstock. Wah kalau barang gak laku gimana? Wah hati-hati banyak yang kejadian kasus karena jualannya sangat tipis. Yes laris manis malah jadi galop. Galop tulob alias oke penjualannya bagus, mutasi rekeningnya memang kenceng parah, kenceng banget. Dia bisa pinjam uang jadinya gali lubang tutup lubang. Karena untungnya terlalu tipis nggak bisa diputerin. Nggak ya muter cuman nggak ada untungnya gitu sebenarnya. Jadi cuma lari di tempat. Hati-hati ya itu hati-hati. Saya baru ngerti ini setelah 5 tahun bisnis online. Saya juga awalnya berpikir untung tipis aja kita muterin mainin quantity. Tapi ada di satu titik memang ada harga jual minimum. Memang main quantity cuman ada perhitungannya yang kita jual minimum supaya kita bisa muterinnya bener gitu. Nggak muterinnya kayak gali lubang tutup lubang. Nggak muterinnya nggak kayak lari di tempat. Oke sekian aja, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Pertanyaan seputar hal ini, seputar apapun juga boleh. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.